receiving ini love language-nya Apa tuh? rekening. Transfer. Dan yang terakhir adalah afirmasi. Oke. Kenapa tuh terakhir tuh? Kenapa tuh? Jadi saya tidak butuh kata-kata. Aku tidak butuh omongan Tidak. bullshitmu ya. Aku butuh bukti. Tolong ya dikirim aja langsung. Kirim aja. Jadi bilang I love you-nya lewat catatan rekening ya. Oh iya boleh. Kalau misalnya yang 2.000. Buat jajan kerupuk. Hai, balik lagi sama aku Andini Oktaviani di acara Jabar Express Podcast atau JE-Pod. Kalau kemarin aku ditemenin sama talent media sosial, kali ini aku ditemenin sama orang yang kerjanya di balik layar. Kenalin, ini dia, ada Boci. Halo. Nah, ini adalah editor dari Jabar Express TV yang kerjanya di belakang layar ya. Betul banget. Ya teman-teman, setelah kemarin kita bahas tentang YouTube Music Chart Indonesia yang kita tahu liriknya bucin-bucin banget, liriknya juga emang afirmasi banget buat pasangannya. Ternyata ini juga berkaitan dengan bahasa cinta yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang love language. Mungkin buat teman-teman ya Cil ya, ini bukan apa ya, bukan hal baru yang didengar sama mereka. Pasti. Karena memang setiap orang love language-nya beda-beda ya. Beda-beda gak sih? Ya, terus biasanya kalau orang nongkrong tuh ngebahas yang gini gak sih? Betul. Ya, kan? Ini jadi bahasan tongkrongan ya. Kalau udah mulai ke sesi agak gabut langsung kayak kita tes love language yuk gitu. Ya, biasanya gitu. Udah mulai buka kuis-kuisan nih biar tahu. Iya. Nah, ngomongin tentang love language, teman-teman, ternyata love language ini menjadi salah satu bahasan yang mungkin dibilang serius juga ternyata ada secara ilmiah juga digambarkan, di mana menurut salah satu ahli sebetulnya kita bahas sejarahnya dikit kali ya. Boleh. Kalau biasanya kita bahasnya dasar-dasarnya aja, kita bahas agak sedikit deep, nggak deep banget. Cuman biar FYI aja gitu. Sekedar informasi. Betul. Biar tahu gitu. Sekedar informasi. Jadi ternyata love language ini diciptakan oleh salah seorang penulis buku sekaligus psikoterapis. Ini tuh diciptakan untuk panduan. Tadinya untuk panduan pasangan biar saling memahami satu sama lain. Oh gitu. Aku baru tahu loh. Nah itu ternyata Cil, fun fact-nya. Jadi ternyata love language ini diciptakan untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan pasangan tadinya. Tapi kemudian berkembang jadi secara hubungan. Baik pertemanan dengan keluarga, sama pasangan. Betul, sama pasangan. Betul banget, nah itu dia. Kenapa pada akhirnya lahir love language itu biar kita tahu nih pasangan kita, orang-orang terdekat kita itu merasa dicintai ketika diapain sih, nah, iya, gitu. Ketika kita ngapain sih, gitu. Nah ini juga ada fun fact lagi nih Cil. Dimana ini tuh sebetulnya love language ini tuh ditemuin atau dikenalin sama Dr. Gary Chapman. Ini penulis buku dari 5 Love Language asal Amerika. Ternyata dari Amerika. Betul. Dan udah sampai juga ya ke Indonesia. Cepet juga ternyata. Dong. Express bos. Express nih bos. Cepet dong. Nah itu dia Cil, tentang sedikit sih sebetulnya tentang informasi mungkin ya. Kan biasanya kalau love language ya terkenalnya ya udah biar tahu aja gitu sama pasangan masing-masing. Betul. Nah buat teman-teman udah tes belum? Kita udah tes ya Cil kemarin. Udah. Waktu Jumat kemarin kita udah tes dulu nih. Jumat kemarin kita tes, kita pengen tahu apakah sebetulnya udah tahu tapi ternyata ada yang berubah ya Cil ya. Kalau kamu gimana urutannya? Yang aku itu coba dilihat dulu ya. Nanti diliatin ke kamera Cil. Boleh nih. Cuks. Au. Kelihatan gak sih? Kelihatan gak sih? Kelihatan gak sih? Enggak ya?
Jadi yang pertama ini buat aku ada quality time. Oh, quality time, love language-nya ya. Yang pertama. Yang kedua ada physical touch. Physical touch, oke. Yang ketiga receiving gifts. Terus Yang keempat ada words of affirmation. Ini kayaknya salah deh. Bentar, bukan yang ini. Oh, yang terbaru, yang Oh, terbaru, iya, yang terbaru itu yang lama. Maaf. Yang pertama itu ada quality time. Tetap quality time ya. Tetap. Yang kedua physical touch. Masih sama. Masih, tapi ini yang beda nih, words of affirmation. Oh, Yang afirmasinya ketiga. naik ya. Afirmasinya naik. Terus yang keempat ada acts of service. Service. Yang kelimanya receiving gifts. Receiving gift. Kalau kemarin aku juga tes bareng Bocil. Iya. Aku juga ada yang berubah. Apa Ada yang tuh? berubah. Harus dulu terakhir tes itu yang pertama itu adalah physical touch. Gitu. Sekarang yang pertama sama quality time. Quality Mungkin time. karena udah dewasa juga kali ya. Iya, bisa. Yang pertama quality time, terus yang kedua aku berubah jadi act of service. Yang ketiga baru tuh physical touch. Oke. Yang keempat receiving gift dan yang terakhir adalah afirmasi. Oke. Kenapa tuh terakhir tuh? Kenapa tuh? Jadi saya afirmasinya? tidak butuh kata-kata. Aku tidak butuh omongan Tidak. bullshitmu ya. Aku butuh bukti. Ngeri. Jadi talk less do more, Oke. Cil kalau aku. Kalau kamu talk more and do more. Harus seimbang. Dua-duanya dong. balance Harus ya. harus Dua-duanya balance. Nah itu dia. Banget. Tentang love language kita berdua yang Ya. terakhir kita tes ya. Nah kita mau ngejelasin sih teman-teman, barangkali ada yang belum tahu secara pasti tentang 5 bahasa cinta yang ternyata memang bermanfaat ya. Ya, bermanfaat banget. Betul. Jadi kita lebih memahami bagaimana sih pasangan kita ini sendiri. ingin diperlakukan seperti Ya, apa. ingin dikasih sayang seperti Betul, apa. ingin di treatnya tuh kayak Ya. gimana. Itu lebih bener sih, lebih bisa menjadi membangun harmoni ya. Iya. Membangun harmoni satu sama lain. sama Nah, lain. tapi yang jadi permasalahan pada akhirnya ini ada Cil. Jadi masih banyak yang pertanyaan yang muncul kalau love language itu kita ke orang lain atau orang lain ke kita sih Kak gitu. Oke. Dan ternyata setelah aku kemarin riset sedikit, love language atau bahasa cinta ini adalah cara mengekspresikan dan menerima rasa cinta atau kasih sayang dari ataupun kepada orang lain. Oke. Gitu. Mungkin ya sama aja ya, karena Sama kita aja. misalnya aku suka dicintainya dengan act of service, maka aku jadi aku juga kan memperlakukan orang lain dengan dengan cara servis itu, kan, dengan cara ya, itu. ya. Nah ternyata itu betul. Jadi rasa cinta atau kasih sayangnya ini dari dan kepada. Jadi sama aja teman-teman. Iya, sama Tidak aja. usah diperdebatkan Nggak usah lagi kalau love diperdebatkan. language itu buat dari kita ke orang lain atau orang lain ke kita sih. Dua-duanya dua-duanya. ternyata gitu. Saling berkebutuhan lah ya. Betul gitu, meskipun pada akhirnya berbeda-beda ya Iya, betul. gitu. Jadi teman-teman komunikasi itu penting ya. Jadi Banget. mending langsung dibilangin aja aku sukanya Ini, merasa ya. dicintainya Iya, ketika iya, iya. apa gitu. Jadi mereka tahu batasannya juga. Betul. Mungkin bisa jadi kan tadi afirmasi kamu Cil ketiga, aku terakhir banget. Iya. Bagi Beda aku kan kan. berarti kata-kata nggak penting, Nggak tapi penting. justru sebaliknya buat Iya, kamu kan. iya, betul, Gitu. betul, Jadi betul saling banget. memahami aja nih. Betul. Nah kita bakal jelasin nih Cil 5 bahasa cinta. Oke. Dari aku dulu ya. Boleh, Nih boleh, teman-teman, boleh. jadi love language itu ada 5. Ada Ini 5. dibagi sama Dr. Gary Chapman tadi, penulis buku 5 Love Language. Ini membagi bahasa cinta ini ke dalam 5 bentuk. Betul. Yang pertama kita akan bahas tentang word of affirmation. Jadi ini bahasa cinta yang pertama yang sering, ini tuh cocok banget buat teman-teman yang seneng, yang dengar Dengar kalimat-kalimat kalimat-kalimat pujian, iya. apresiasi, Betul. terus kayak kalimat-kalimat yang mengekspresikan kasih sayang lewat kata-kata. Betul, lewat betul. kata-kata. Contohnya gimana sih? Contohnya misalnya ya kayak misalnya kalau pagi-pagi nih sebelum aktivitas dikatain good morning. Iya, good morning, atau misalnya semangat buat Semangat kegiatan buat hari kegiatan hari ini, ini. ataupun misalnya setelah kegiatannya kegiatan biasanya, ya, betul. kayak aku bangga punya kamu keren Ya. banget tadi kamu keren banget ada di titik ini, aku bangga punya kamu gitu-gitu. Iya. Jadi perasaan cintanya itu diafirmasi lewat Diafirmasi lewat kata-kata. kata-kata. Betul. Itu adalah bahasa cinta yang pertama, word of affirmation. Jadi teman-teman, aku juga nih punya temen yang justru afirmasinya itu pertama loh Cil. Wah,
Iya, jadi dia keren jadi simple buat sayang sama dia. Oh, iya, Ya, lewat jadi kata-kata iya, pun lewat jadi. kata-kata pun jadi, Iya. tapi sayangnya juga ada dampak negatifnya. Betul, Gampang ada dampak. tergoda dan gampang terayu dengan kata-kata. Betul. Aduh, itu bahaya banget sih. Ya kan? Padahal cowoknya belum ngapa-ngapain nih, Iya. baru lewat teks Iya, aja. baru teks doang nih, belum Betul, apa-apa. nggak ada gitu. act-nya, nggak ada, Betul. belum ada effortnya, Iya, effortnya tapi sudah berbunga-bunga. Siapa tuh yang kayak gitu? Aduh. Ada tuh, terus ini teman-teman aku afirmasinya ternyata di pertama banget. Wah itu Wah, kan, itu jarang banget sih. bener kan? Sumpah Biasanya kan jarang orang kalau nggak fisikal dulu Ya, atau biasa act quality dulu, time. pokoknya yang kelihatan Ya, dulu ya, kan, ya, yang ya. kerasa dulu. Kalau ini enggak, jadi Kata-kata menurut ya. dia aman-aman aja kalau LDR Cil. Wah. Kan buat kita Nggak bisa sih, nggak bisa sih. buat kita yang quality time kan bakal misuh-misuh Cil. Aduh, udah Cil, kayak nggak bisa tiap nih, gua hari- nggak bisa nih. Tiap hari berantem. Berantem. Atau enggak ada kata-kata aja. Kangen nih, Iya, kenapa betul. sih kita jauh gitu. Kangen dikit pokoknya nyari masalah. Tuh, gitu bener, Ya bener, kan? bener. Pengen disayang dikit ngajak putus. Aku nggak gitu ya, bukan tipikal yang dikit-dikit Kalau aku dikit-dikit putus. Enggak. Pokoknya aku dikit-dikit putus. Gitu nggak boleh. Masih Itu bisa jangan ya, teman. diobrolin ya teman-teman ya. Jangan kayak gitu ya. Selagi bisa putus kenapa harus ngobrol? Itu lihat deh pacarnya, lihat. Aduh. Selagi bisa putus ngapain ngomong baik-baik? Aduh, jangan sampai deh udah ini berantem ya itu. Ada pacarnya di sini. Iya Cil, ternyata iya karena di aku mungkin posisi aku merasa dicintainya kalau misalnya kata-kata yang nggak terlalu banyak. Iya. Bahkan kemarin aku lihat persenannya 3% ya. 3% Cil. kan. Jadi bagi aku kata-kata kayak ya udahlah, Bullshit lah. gak ngaruh Gak gitu, ngaruh buat gak gua. ngaruhir. Gak ngaruhir. Oke Cil, sekarang kita lanjut ke bahasa cinta yang kedua. Yang kedua itu ada apa? Ada apa tuh Cil yang kedua? Ada quality time. Quality time. Ini kita yang pertama ya Cil. Jadi kita akan merasa dicintai ketika apa nih Cil? Bagi quality time itu biasanya seneng nikmatin waktu berdua sama pasangannya, sama keluarga atau enggak sama teman. Sama teman. Gitu. Betul. Biasanya kalau yang quality time gini tuh nonton bioskop berdua, Betul. jalan-jalan bareng, betul gak? Betul. Terus itu relate Cil. kemana lagi ya? Kayak intinya pergi berdua. Iya gitu, betul, bahkan jalan-jalan. nggak harus ya kadang nggak harus pergi ke tempat fancy Iya, gitu kan, nggak nggak harus FOMO ngapain Iya, walaupun gitu. diem di rumah pun Betul, udah betul, cukup itu. Kayak Netflixan doang Iya. itu udah cukup banget. Betul, Terus betul kayak banget. misalnya ya kayak jajan-jajan, Jajan-jajan, iya kan, jajan-jajan iya. pinggir jalan doang. Yang penting berdua, betul. Betul. Nah itu buat yang quality time. tuh nggak susah sih. Iya betul. Makanya ini Asal- kaum yang tidak cocok untuk LDR. Betul, nggak cocok banget. Sumpah. Karena merasa dicintainya ketika bareng. Nah, itu. Jauh dikit tuh kayak Walaupun- kamu udah gak sayang aku. Iya, biasanya orang-orang kalau sibuk tuh selaginya suka nyempetin Iya, waktu buat pasangannya nggak sih? iya gitu. kan, quality time gitu banget. Betul. Jadi sesibuk-sibuk Sibuk apapun apapun harus pasti, ada waktu yang berdua iya, selalu gitu. ngeluangin. Itu nge-charge energi banget ya Cil. Iya. Kalau kita punya Udah- baterai ini udah udah 0%. capek, udah Iya kayak, betul. Ketemu yuk, Iya, ketemu hidup langsung lagi semangat capek-capeknya lagi. gitu. Gitu. Nah iya Enak benar. kalau Itu quality buat time. orang-orang yang quality time sebetulnya nggak tahu ya cocok atau enggak buat LDR. Kalau dari aku sendiri sih nggak bisa ya. Aku kurang bisa. Iya betul, kurang bisa. Bisa mungkin kalau misalnya memang ya mau nggak mau nggak gitu mau, kan, mau nggak iya. mau misalnya cowoknya berkarir Iya. atau gimana Betul. gitu, ceweknya punya karir. Ya Iya, apa cocok ya? cocok nggak cocok ya buat Iya. LDR sebetulnya. Tapi kalau Tapi misalnya kalau ada effortnya buat ketemu, misalkan kayak betul seminggu sekali atau 2 yang minggu penting sekali, diluangin ya iya, gitu. sebulan sekali pun betul, bisa betul, ketemu betul. gitu. Kalau walaupun effortnya udah Iya ada niat gitu tuh, gitu. biasanya Iya bisa benar. ada. Nah itu dia ada bahasa cinta yang kedua adalah quality time. time. Dimana orang-orang yang punya bahasa cinta ini bakal mengekspresikan kasih sayangnya itu lewat waktu yang dihabiskan ya betul, ternyata betul. gitu. Jadi dia akan nge-treat pasangannya untuk Bertemu. betul sebisa mungkin tuh ketemu. Menghabiskan waktu bersama Iya, gitu. sesibuk apapun ketemu. Apapun luangin waktu, pokoknya nggak mau tahu Iya, gitu. harus. Jadi merasa dicintainya ketika
dikasih diluangin waktu, ketemu bareng, ngabisin waktu bareng, ngobrol berdua gitu, deep iya, talk, betul. ya kan? Biasanya anak-anak sekarang tuh deep talk. Ada bahasanya ya kan? deep Iya, talk. bahasa deep talk gitu, bahasa Iya. anak-anak Gen Z. Gen Z banget Iya ya. betul, iya benar ada deep talknya. Nah itu bisa bisa nolong juga ya Cil. Benar, ternyata kalau kita tahu bagaimana cara buat nge-treat pasangan dan tahu mereka sukanya itu kayak gimana. Biasanya lebih deep talk iya mereka, betul, lebih mudah juga untuk memahami kenapa sih dia marah, kenapa dia nggak Iya. suka A, kenapa dia nggak suka B iya. gitu. Nah itu dia yang kedua, kita bakal lanjut ke yang ketiga. Ini ada receiving gifts. Kalau di kamu keberapa sih kemarin? Terakhir ya? Karena Hadiah kalau terakhir ya? Hadiah terakhir. Soalnya ekonomis seorang tuh kan beda-beda Iya, ya. benar sih, Betul kan. benar. Jadi kalau Gak bisa nuntut ya Cil ya? kita nggak bisa nuntut, dan emang kalau misalkan ada kemauan dia sendiri ngasih barang dengan harga walaupun ya murah ataupun mahal, Iya, ya betul. maksudnya segimanapun barang itu bakal diapresiasi banget karena effortnya. Betul. Effortnya itu loh. Nah itu ciri khas dari receiving gift. Jadi teman-teman yang punya Receiving receiving gifts. giftnya yang pertama nih, yang giftnya yang pertama lewat hadiah. Iya. Misalnya dia di posisi pertama. Itu teman-teman jangan salah paham dulu, jangan kayak betul. wah dia love language-nya harus dikasih hadiah. Enggak harus mahal ya. Iya. Bahkan ya sebenarnya dinilai kan bukan dari apa barangnya, Iya, tapi dari gimana harganya. dia Gimana dia mengusahakan untuk ngusahain. ngasih Betul. hadiah Betul itu banget, setuju. gitu. Bahkan kan sekarang kayak cuma ngasih dari origami Iya, Cil, iya, kayak yang ya buat kan bunga-bunga gitu. kupu-kupu dari origami yang ya berapa sih goceng Iya. juga udah dapat kan warna-warni gitu. iya. Nah itu kalau buat orang-orang yang gift kan, wah itu merasa Itu dicintai merasa, banget ya. Itu. Apalagi ya jadi teman-teman jangan salah paham kayak misalnya dapat lagi PDKT-an terus dapet ketemu yang giftnya pertama. Iya betul. Iya Dikasih kan? bunga. Iya gitu. Tapi jangan sampai salah paham kayak wah harus yang mahal, harus yang mewah. Enggak juga, enggak juga harus. gitu. Kalau teman-teman memang mampunya yang bikin yang lucu-lucu. Sekarang kan banyak ya DIY sesuatu Betul, dari barang iya. bekas, dari barang-barang yang memang ada dan gampang dicari, nggak mewah juga. Ya nggak susah lah ya. Iya kalau sekarang betul. gitu. Ada siapa tuh? Halo. Ada siapa nih? Dia mengendap-endap kita sapa. Ada siapa tuh? Halo, ada manajer aku ini. Iya ada manajer bocil. Kok telat sih? Kok telat? Oh, dia yaudah, ya. love language apa ya? Love language-nya, tar dulu aku masih jalan belum mandi, malas mandi. Nah itu dia teman. Ada satu lagi receiving ini love language-nya Apa tuh? rekening. Rekening transfer. Nah kalau itu Itu masuk gimana? ke Itu love gimana? language, kayaknya semuanya pertama. Betul gak sih? Yang lain kalah. Love language kamu apa? Rekening. Tolong ya dikirim aja langsung. Kirim aja. Jadi bilang I love you-nya lewat catatan rekening ya. Oh, ya boleh. Nah itu dia teman-teman. Kalau misalnya yang 2.000, masa 2.000 Buat jajan kerupuk. buat koci ngacil, makasih 2.000. Nah iya teman-teman, jadi kalau misalnya mau ngasih hadiah itu sebenarnya Apa sih ini? Ganggu ini banget. siapa sih? Apa kita usir aja? Ini Yanti apa siapa sih? Nanti mau ini dong pop mie boleh gak? Ini gak ada sponsor ya di sini? Ya biasanya harus sponsor dong teman-teman. Biar gak kosong boleh. banget gitu. Biar nggak bunga aja. Hah? Boleh. Nah itu dia ya, kalau misalnya tentang hadiah, lagi-lagi harus teman-teman garis bawahi, nggak harus mahal, nggak harus mewah, nggak harus LV, nggak harus Chanel. Effortnya, garis bawahi effort. Yang penting effortnya, karena kan sekarang juga jangan malu dengan harganya atau gimana. Kalau khususnya mungkin buat apalagi kalau udah jadi pasangan ya, segalanya akan dihargai gitu. Pasti. 2000. Jadi 2.000 tapi dihargainya. Kan dihargai kan. 2.000. Nggak apa-apa, bercanda sih bocil memang. Bercanda ya guys, bercanda. Oke Cil, selanjutnya ada apa nih Cil? Yang selanjutnya ada Ini physical physical attack. Salah. Physical touch dong. Physical touch ya. Biasanya physical touch ini adalah bentuk afeksi yang sayang. Oh iya, dipegang ya, tangannya, terus benar-benar. biasanya meluk juga masuk Meluk ya, kan. iya betul asal
Asal apa? Asal apa nih? Apa tuh? Asal gak aneh-aneh ya guys. Itu maksudnya. Itu maksudnya kan. Terus udah gitu biasanya cubit-cubit pipi gak sih? Iya betul. Ngelus-ngelus kepala. Iya benar. Biasanya yang kalau lagi ngambek nih pasangannya, ya aku marah sama kamu, udah jangan jauh-jauh. Terus tapi pasangannya tuh nggak bisa kayak gitu Iya kan. betul. Karena dia elus-elus kepalanya biasanya suka Luluh ya, benar ya, benar. Betul, suka luluh nggak sih? Ini apalagi nih yang jomblo yang kayak kalau misalnya udah dielus kepala langsung mikirin pakai baju adat apa ya ini. Iya, biasanya suka gitu. Aduh, ngundang berapa orang ya? Padahal baru dia elus kepala, hey. Suka lihat di TikTok gitu ya. Iya. Udah mikirin, aduh minta restunya gimana ya? Kebaya warna apa nih? Waduh, udah jauh banget ya mikirnya. Ya kadang udah gitu ya. Ya gitu. Kalau misalnya physical touch, iya dia disayangi, dia merasa dicintai itu ketika dielus kepala, kemudian dipegang tangan, dicium-cium. Kalau udah halal ya, kalau haram halalin dulu. Betul. Aduh agak susah nih ya physical touch. Agak ya beda sukanya ya kan. Karena sukanya ya lewat. Iya mungkin iya dia mendapatkan afeksi rasa cintanya lewat sentuhan pasangannya. Mungkin dia merasa dicintai mungkin ketika dirangkul di depan umum gitu betul, ya. Bisa Kemudian dipegang tangan, dicium pipi kanan kiri atas bawah semua. Kalau gigit-gigit di sini tuh termasuk gak sih? Itu sih lebih ke physical attack ya. Karena termasuk. Itu ke-6. Lagi 7 jadi sekarang 7 ya. Love language sekarang berkembang teman-teman. Kan kalau dokter yang dari Amerika ini ngebaginya 5. Kalau di Indonesia jadi 7. Yang pertama tadi receiving gifts, reckoning, tambahannya, terus yang sekarang ada physical attack. Jadi gigit-gigit, pukul-pukul. Itu masuk Cil. Tapi menurut riset tuh kalau gigit-gigit pasangannya 99% kalau nggak salah ya bisa ngilangin stres ke pasangannya. Jadi kalau misalnya kita lagi stres gak usah healing, gigit pasangannya. Iya betul. Kalau nggak digigit dicubit biasanya tuh. Jadi kita berantem aja lah Cil. Dicubit. Sama satu lagi biasanya ngilangin stres pasangan itu selama 1 hari bisa sampai 11-12 pelukan biasanya stresnya hilang tuh. Oh aku lihat nih, aku lihat deh kayaknya. Aku suka ngeliat di Twitter atau nggak di Instagram. Iya betul. Hasil riset menunjukkan bahwa 12 kali pelukan dapat menghilangkan stres. 98% berapa persen tuh aku lupa. Ya itu. Jadi kan kalau kalian juga iya kan? benar, gak usah mahal-mahal healing, tinggal pelukan. Awalnya peluk-peluk. Parah. Udah jangan. Bahaya. Ini banyak anak kecil. Oke, sekarang kita ke yang selanjutnya ada act of service. Nah ini kalau di love language aku tuh ada di posisi kedua. Aku di posisi ketiga ya? Enggak, 4 kamu afirmasi. Give. Kamu yang keempat give. Wait. Ayo taruhan gocap. 4 bro. Oh iya 4. Oh iya 4. Oh iya. Acts of service. Berarti kamu ini ya. Apa? Pelayan? Bukan dong. Aduh maaf takut dihujat. Bukan dong, itu bercanda, gimmick. Dipotong ya. Tolong editor, tolong. Parah banget namanya bocil. Ini ada act of service. Ini tuh service itu biasanya gimana? Ini tadi tuh kalau act of service ini adalah talk less do more. Jadi gak usah banyak bacot ya Anda gitu. Iya kayak Teh Okta tadi sebutin. Betul, jadi gak usah ngomong doang. Jadi ini tuh adalah bagaimana pasangan memperlakukan diri kita yang terpenting mulai dari hal-hal kecil. Biasanya hal-hal kecil nih. Kayak beliin rumah, enggak dong ya. Enggak dong, beda lagi. Itu hal besar ya. Ya beda lagi, beliin ini kayak rumah kayak minimal. Iya itu kan ada tuh. Putar ke kiri. Minimal beliin Porsche. Iya gak? Iya benar-benar. Jadi kalau act of service ini lebih ke bagaimana kita memperlakukan pasangan itu lewat hal-hal yang memang dia butuhkan ya gitu. Mau besar atau kecil gitu ya. Misalkan contohnya bukain tutup botol. Betul banget. Nurunin apa tuh?
step itu motor. nggak bisa semua orang kayak gitu. Iya benar, Turunin step pasangin motor. helm. Tapi Apalagi nih apalagi nih? bawain makan. Iya, bawain makan. Betul ya, lebih ke kayak tindakan kayaknya Ci, bertindak gitu. Iya benar, nyuapin makan. Dikira bayi kali. Aku kan kalau makan di sini suka disuapin ya. Jadi Iya, gitu dong. iya benar. Nah, jadi kalau misalnya pasangan ini kalau di act of service ini dia lebih dicintai ketika dia diperlakukan dengan baik, dengan memperhatikan, hal-hal kecil. jadi menolong gitu ya. Iya, Pasangannya tuh menolong dia untuk melakukan hal-hal yang dia nggak bisa, kayak ngangkat galon, Terus kayak minta anter. betul. Itu juga termasuk kan. Dia minta tolong ngangkat galon, ngangkat derajat orang tua. Enggak dong ya. Beda lagi kalau itu. Beda lagi dong. Nah itu dia teman-teman, love language yang dibahas di Jabar Express Podcast. Tadi yang pertama ada apa, Cil? Ada word of affirmation. Words of affirmation. Terus yang kedua ada Quality time. Yang ketiga ada receiving gifts. receiving gift. Yang keempat ada physical touch. Ya, physical touch. Dan yang terakhir kelima ada act of service. Nah itu dia teman-teman, love language yang dipisahkan menjadi 5. Mungkin teman-teman boleh komen di bawah love language kalian, urutannya kayak gimana biar pasangannya makin ngerti ya. Nah, Kita betul, kode-kode betul, lewat betul. Kita kode-kode lewat komentarnya Jabar Express Podcast. Ini apa Iya, sih, udah betul gini-gini aja udah tahu, Iya. habiskan waktunya. Aduh. Ya udah deh, tutup Ada aja yang ganti nih. Tutup aja nih. Aduh. Ya teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang love language. Semoga menambah pengetahuan teman-teman ya. Iya, betul. Tadi ada sejarahnya, ada dokternya. Gila ya, kita pinter banget Cil. Pinter sih. Banget. Betul, saya Andina Oktaviani pamit undur diri. Bye-bye. Kamu siapa, sebutin nama dong. Iya. Saya Bocil. Pamit undur diri, sampai bertemu di Jabar Express Pod selanjutnya. Bye-bye.